Jika semua listrik diganti nuklir. Saat ini, sistem kelistrikan dunia masih sangat bergantung pada batu bara. Secara global, sekitar sepertiga listrik dunia masih dihasilkan oleh PLTU. Di beberapa negara berkembang, angkanya bahkan jauh lebih tinggi karena batu bara dianggap sebagai sumber energi paling murah dan paling stabil untuk skala besar. Masalahnya, batu bara juga menjadi kontributor emisi karbon terbesar di sektor energi. Satu pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara rata-rata menghasilkan sekitar 800 sampai 1000 gram CO2 per kilowatt jam listrik. Sebagai perbandingan, pembangkit nuklir menghasilkan kurang dari 20 gram CO2 per kilowatt jam jika dihitung sepanjang siklus hidupnya, termasuk konstruksi dan bahan bakar. Artinya, dari sisi emisi, perbedaannya bukan kecil. Perbedaannya puluhan kali lipat. Dalam skala global, sektor kelistrikan menyumbang sekitar 1/4 dari total emisi karbon dunia, dan porsi terbesar di dalamnya berasal dari batu bara. Inilah alasan mengapa PLTU selalu menjadi target utama dalam kebijakan transisi energi. Namun ada kendala besar. Permintaan listrik global terus naik sekitar 2-3% per tahun. Dengan pertumbuhan kendaraan listrik, pusat data, dan elektrifikasi industri, angka ini diperkirakan akan meningkat lebih cepat dalam 2 dekade ke depan. Ini berarti dunia tidak hanya harus mengganti sumber energi yang kotor, tetapi juga menambah kapasitas listrik baru dalam jumlah besar. Energi terbarukan seperti surya dan angin memang tumbuh cepat, tetapi secara teknis, sumber ini bersifat intermittent. Kapasitas terpasang yang besar tidak selalu berarti daya yang tersedia setiap saat. Faktor kapasitas PLTS dan PLTB rata-rata berada di kisaran 15 hingga 35%, tergantung lokasi. Sebaliknya, pembangkit nuklir memiliki faktor kapasitas lebih dari 90%. Artinya, hampir sepanjang tahun, reaktor nuklir beroperasi mendekati daya maksimum. Inilah yang membuat nuklir kembali dipertimbangkan sebagai sumber energi baseload rendah karbon. Satu reaktor nuklir berkapasitas 1000 MW mampu memasok listrik untuk sekitar 1 juta rumah tangga di negara maju. Dan reaktor semacam ini bisa beroperasi selama 60 tahun atau lebih. Namun keunggulan teknis ini datang dengan harga yang mahal. Biaya pembangunan PLTN termasuk yang tertinggi di sektor energi. Waktu konstruksi bisa mencapai 10-15 tahun. Selain itu, pengelolaan bahan bakar bekas dan limbah radioaktif membutuhkan sistem penyimpanan yang aman selama ratusan hingga ribuan tahun. Jadi ketika muncul ide untuk mengganti PLTU dengan PLTN, yang sebenarnya dipertaruhkan bukan hanya soal emisi. Ini adalah perubahan struktur sistem energi global, dari rantai pasok batu bara, transportasi dan pembangkit, ke sistem berbasis uranium, teknologi reaktor, standar keselamatan tinggi, dan pengawasan internasional. Dalam video ini, kita akan menguji satu skenario ekstrim. Bagaimana jika dunia benar-benar memutuskan untuk mengganti seluruh PLTU dengan PLTN? Bukan sebagai slogan politik, tapi sebagai perhitungan teknis dan ekonomi. Dan langkah pertama adalah memahami dampak langsungnya. Jika PLTU mulai ditutup dan PLTN mulai mengambil alih kapasitas listrik yang sama, apa yang berubah lebih dulu? Emisi, jaringan listrik, atau biaya produksi energi? Itulah yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Mari kita mulai dari skala masalahnya. Saat ini kapasitas PLTU batubara global berada di kisaran lebih dari 2000 gigawatt. Angka ini mewakili ribuan unit pembangkit yang tersebar di seluruh dunia dan menyuplai sekitar sepertiga listrik global. Jika dunia benar-benar ingin mengganti seluruh kapasitas ini dengan PLTN, maka kita berbicara tentang pembangunan ribuan reaktor nuklir baru dalam beberapa dekade. Satu reaktor besar modern rata-rata memiliki kapasitas sekitar 1 gigawatt. Artinya, secara kasar, dunia membutuhkan lebih dari 2000 unit reaktor untuk menggantikan peran PLTU yang ada saat ini. Dampak paling cepat terlihat adalah penurunan emisi karbon. PLTU menghasilkan sekitar 800-1000 gram CO2 per kilowatt jam, sementara PLTN hanya sekitar 10-20 gram jika dihitung sepanjang siklus hidupnya. Jika seluruh listrik batubara digantikan nuklir, emisi sektor kelistrikan global bisa turun lebih dari 60%. Ini berarti penurunan miliaran ton CO2 per tahun, sebuah perubahan yang sangat signifikan dalam konteks target iklim global.
Namun, perubahan ini tidak hanya terjadi di atmosfer. Di sisi sistem kelistrikan, stabilitas jaringan justru meningkat. PLTN beroperasi dengan faktor kapasitas di atas 90%, artinya listrik dapat diproduksi secara konstan tanpa bergantung pada cuaca. Dibandingkan PLTU, karakteristik operasionalnya mirip sebagai pembangkit baseload, sehingga tidak memerlukan perubahan besar pada struktur dasar jaringan listrik nasional. Ini berbeda dengan energi surya dan angin yang membutuhkan sistem penyimpanan energi dan manajemen jaringan yang jauh lebih kompleks. Di sisi lain, kecepatan transisi menjadi masalah utama. Membangun satu PLTN membutuhkan waktu rata-rata 10-15 tahun dari tahap perencanaan hingga beroperasi penuh. Jika dunia menargetkan penggantian total PLTU dalam 30 tahun, maka setiap tahun harus dibangun puluhan hingga ratusan reaktor baru secara paralel. Ini menuntut kapasitas industri, tenaga ahli nuklir, rantai pasok bahan bakar uranium, dan sistem pengawasan keselamatan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Biaya juga langsung menjadi faktor pembatas. Biaya pembangunan satu unit PLTN bisa mencapai 6-10 miliar dolar tergantung teknologi dan negara. Jika dikalikan ribuan unit, total investasinya mencapai puluhan triliun dolar. Walaupun biaya operasional nuklir relatif rendah, beban modal awal sangat besar dan berisiko tinggi secara finansial. Selain itu, transisi ini akan memicu efek domino di sektor energi. Industri batubara akan menyusut drastis, jutaan pekerja harus dialihkan ke sektor baru, dan negara-negara penghasil batubara akan kehilangan sumber pendapatan utama. Pada saat yang sama, permintaan uranium, teknologi reaktor, dan layanan keselamatan nuklir akan melonjak tajam. Jadi, pada tahap awal eksperimen ini, kita melihat gambaran yang kontras. Di satu sisi, pengurangan emisi besar dan pasokan listrik yang stabil. Di sisi lain, tantangan pembangunan masif, biaya ekstrim, dan perubahan struktur ekonomi global. Dan ini baru dampak teknis awalnya. Pertanyaan berikutnya lebih dalam. Walaupun emisi udara turun drastis, apakah dampak lingkungannya benar-benar hilang atau hanya berpindah bentuk? Jika seluruh PLTU digantikan PLTN, kualitas udara akan menjadi perubahan paling nyata. Emisi partikel halus, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida dari pembakaran batubara akan turun drastis. Ini berarti penurunan polusi udara perkotaan, lebih sedikit penyakit pernapasan, dan berkurangnya kematian dini akibat polusi. Dalam banyak studi kesehatan lingkungan, penghapusan PLTU diperkirakan dapat menyelamatkan jutaan nyawa dalam beberapa dekade ke depan. Namun, pengurangan emisi udara bukan berarti dampak lingkungan hilang sepenuhnya. PLTN memindahkan masalah dari udara ke sistem lain, terutama tanah dan air. Setiap reaktor nuklir menghasilkan bahan bakar bekas yang bersifat sangat radioaktif. Limbah ini tidak bisa dibuang seperti limbah industri biasa. Ia harus disimpan dalam fasilitas khusus dengan sistem pendinginan dan perlindungan radiasi selama puluhan hingga ratusan tahun sebelum dipindahkan ke penyimpanan jangka panjang di bawah tanah. Secara volume, limbah nuklir memang relatif kecil dibandingkan limbah batubara, tetapi tingkat bahayanya jauh lebih tinggi. Kesalahan kecil dalam pengelolaan bisa menyebabkan kontaminasi lingkungan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Inilah alasan mengapa hingga hari ini banyak negara masih belum memiliki solusi penyimpanan permanen yang benar-benar final dan diterima publik. Selain limbah radioaktif, PLTN juga membutuhkan air dalam jumlah besar untuk sistem pendinginan. Reaktor biasanya dibangun di dekat sungai besar, danau, atau laut. Pengambilan air dalam skala besar dapat memengaruhi ekosistem perairan, sementara pembuangan air pendingin yang lebih hangat bisa mengubah suhu lokal dan mengganggu kehidupan biologis di sekitarnya. Risiko kecelakaan juga tetap menjadi faktor lingkungan yang tidak bisa diabaikan. Walaupun teknologi reaktor modern jauh lebih aman dibanding generasi lama, dampak dari satu kegagalan besar bisa melampaui dampak lingkungan lokal. Kasus seperti Chernobyl dan Fukushima menunjukkan bahwa kontaminasi radioaktif dapat membuat wilayah tertentu tidak layak huni selama puluhan tahun. Artinya, transisi dari PLTU ke PLTN tidak menghilangkan dampak lingkungan, tetapi mengubah jenis resikonya. Dari polusi yang menyebar luas dan kronis menjadi risiko yang lebih jarang terjadi, tetapi berpotensi sangat parah. Di titik ini, muncul pertanyaan lanjutan. Jika manfaat lingkungan nuklir datang dengan risiko jangka panjang dan kebutuhan pengelolaan ekstrim, apakah secara ekonomi perubahan ini masuk akal? Siapa yang bayar, siapa yang untung, dan siapa yang menanggung risikonya? Itulah yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Menggantikan seluruh PLTU dengan PLTN bukan soal teknologi, tetapi juga soal skala ekonomi dan struktur industri. Biaya pembangunan PLTN sangat tinggi. Satu reaktor modern 1000 MW membutuhkan investasi 6-10 miliar dolar tergantung negara, teknologi, dan regulasi keselamatan. Jika dunia ingin mengganti lebih dari 2000 gigawatt kapasitas PLTU yang ada saat ini, total investasinya bisa mencapai puluhan triliun dolar. Walaupun biaya operasional nuklir relatif rendah, beban modal awal sangat besar dan beresiko tinggi secara finansial.
Selain itu, transisi ini akan memicu efek domino di sektor energi. Industri batubara saat ini menyerap jutaan pekerja di tambang, pembangkit, dan transportasi. Penutupan PLTU secara besar-besaran akan menimbulkan kehilangan pekerjaan signifikan, terutama di negara-negara penghasil batubara. Sebaliknya, industri nuklir membutuhkan tenaga ahli teknis, operator reaktor, insinyur keselamatan, dan staf pengelolaan limbah. Meskipun jumlah pekerja baru mungkin lebih sedikit, keterampilan yang dibutuhkan jauh lebih tinggi dan spesifik. Ini menimbulkan tantangan pelatihan dan relokasi tenaga kerja. Di sisi harga listrik, dampaknya tidak sederhana. PLTN memiliki biaya operasional rendah setelah dibangun, tetapi biaya modal awal sangat tinggi membuat tarif listrik awal lebih mahal dibanding batubara atau bahkan gas. Beberapa studi menunjukkan bahwa penggantian total PLTU dapat meningkatkan harga listrik domestik sebesar 20–40% tergantung model pembiayaan dan subsidi pemerintah. Negara dengan anggaran terbatas atau pasar energi liberal akan menghadapi tekanan ekonomi yang serius. Selain itu, transisi global akan menggeser rantai industri energi. Negara penghasil batubara maju akan kehilangan pendapatan ekspor, sementara negara yang menguasai teknologi nuklir dan pasokan uranium akan mendapatkan posisi strategis baru. Ini berpotensi menimbulkan perubahan geopolitik yang signifikan, termasuk ketergantungan energi baru, kontrol pabrikan bahan bakar nuklir, dan kebijakan ekspor-impor uranium. Singkatnya, dari sisi ekonomi dan industri, penggantian PLTU dengan PLTN menawarkan manfaat jangka panjang berupa listrik stabil dan emisi rendah, tetapi datang dengan biaya awal sangat tinggi, risiko finansial, kebutuhan tenaga ahli, perubahan lapangan kerja, dan konsekuensi geopolitik yang kompleks. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah keuntungan teknis dan lingkungan ini sebanding dengan risiko keamanan dan keselamatan global? Hal ini akan menjadi fokus segmen berikutnya. Transisi dari PLTU ke PLTN tidak hanya soal biaya dan konstruksi, tetapi juga membawa risiko keamanan yang kompleks. Reaktor nuklir, meski modern, tetap berpotensi mengalami kecelakaan. Data historis menunjukkan bahwa meskipun frekuensi kecelakaan besar rendah, dampaknya bisa ekstrim. Chernobyl dan Fukushima menjadi contoh bahwa kegagalan reaktor dapat menyebabkan kontaminasi radioaktif skala luas, evakuasi jutaan orang, dan kerugian ekonomi miliaran dolar. Risiko ini meningkat jika pembangunan dilakukan dalam skala masif dan cepat, karena pengalaman operasional dan pengawasan keselamatan mungkin belum memadai di semua lokasi. Selain risiko teknis, ada ancaman keamanan yang disengaja. Reaktor nuklir dan fasilitas pengolahan bahan bakar dapat menjadi target terorisme atau pencurian bahan nuklir. Uranium dan plutonium dapat disalahgunakan untuk membuat senjata nuklir jika tidak dikelola dengan ketat. Transisi global berarti jumlah fasilitas nuklir meningkat drastis, sehingga potensi ancaman keamanan dunia ikut bertambah. Dampak geopolitik juga signifikan. Negara yang memiliki teknologi reaktor, kapasitas pengayaan uranium, atau fasilitas pengolahan bahan bakar akan menjadi pusat kekuatan baru dalam sistem energi global. Negara lain, termasuk yang sebelumnya bergantung pada batubara, menjadi tergantung pada teknologi dan pasokan uranium dari negara tertentu. Ketergantungan ini bisa menimbulkan tegangan diplomatik, persaingan strategis, dan risiko politik yang tidak mudah diantisipasi. Selain itu, penyimpanan limbah radioaktif menimbulkan risiko jangka panjang. Limbah nuklir harus disimpan dengan aman selama ratusan hingga ribuan tahun. Jika prosedur keamanan gagal, baik akibat bencana alam, sabotase, atau kelalaian, kontaminasi lingkungan bisa terjadi jauh melampaui batas geografis dan waktu. Inilah alasan mengapa hingga hari ini banyak negara masih belum memiliki solusi penyimpanan permanen yang benar-benar final dan diterima publik. Secara keseluruhan, meskipun PLTN menawarkan pasokan listrik stabil dan emisi rendah, risikonya bersifat sistemik, jangka panjang, dan global. Artinya, keputusan untuk transisi total tidak bisa hanya didasarkan pada keuntungan lingkungan atau ekonomi jangka pendek. Keamanan teknis, fisik, dan geopolitik harus menjadi bagian integral dari perencanaan, pengawasan, dan kebijakan energi global. Pertanyaan kritis selanjutnya adalah, bagaimana posisi nuklir dibandingkan sumber energi alternatif lain yang juga rendah karbon, dan apakah investasi besar ini benar-benar pilihan paling efisien? Sebelum menentukan transisi total dari PLTU ke PLTN, penting untuk menempatkan nuklir dalam konteks alternatif energi rendah karbon lainnya. Energi terbarukan seperti surya, angin, dan hidro kini berkembang pesat. Panel surya telah menurunkan biaya produksi listrik sekitar 80% dalam 10 tahun terakhir. Sementara, turbin angin lepas pantai semakin efisien dan dapat beroperasi dengan kapasitas faktor 40–50%. Pembangkit hidro memiliki kapasitas baseload alami, meskipun lokasi terbatas dan berdampak pada ekosistem lokal. Secara teknis, energi terbarukan menghadapi dua kendala utama, intermitensi dan penyimpanan. Produksi listrik surya dan angin tidak selalu sinkron dengan permintaan, sehingga membutuhkan sistem penyimpanan energi atau grid yang fleksibel. Teknologi baterai skala besar dan solusi grid smart kini tersedia, tetapi masih mahal dan belum tersebar merata. Dari sisi harga, proyek energi terbarukan umumnya